Dirda juga sakit, Bu. Dirda sakit juga, kebanyakan sakit ya? Iya, Bu. Gimana kita pulang aja, Bu? Kan musim sakit, Bu. Ngomong nih. Debat, Bu. Debat, bisa. Argumen. Apalagi Rangga, tahu gak? Adu mulut. Adu mulut tuh gimana ya? Lucu banget. Oke, mau next, Kak. Apa sih teks argumentasi itu? Coba Rangga dibaca. Teks argumentasi adalah salah satu Kurang keras suaranya. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang. Cuman mengungkapkan pendapat aja, asal ceplas-ceplos, tapi dia ceplas-ceplosnya harus berisi data, fakta, atau alasan yang kuat. Next. Baca Cinta. Struktur teks argumentasi. Pertama ada pendahuluan atau tesis, berisi pernyataan pendapat, gagasan utama, atau topik yang akan dibahas. Tujuannya memperkenalkan sudut pandang penulis. Yang kedua, argumentasi, berisi alasan-alasan logis yang mendukung pendapat. Yang terakhir ada penegasan ulang, pengulangan kembali, yaitu merupakan biasanya diakhiri dengan opini kita masing-masing, tapi yang sesuai data juga. Next. Ciri-ciri teks argumentasi. Wahdah, tolong dibaca. Kalimat denotatif, menggunakan bahasa yang formal dan objektif, menggunakan kalimat fakta dan opini, memiliki struktur yang jelas. Ya. Gimana kita membedakan fakta dan opini? Baca. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya secara umum. Bisa dibuktikan dengan data, angka, waktu, tempat, bersifat objektif, tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Kalau opini itu adalah pendapat, perkiraan atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak bisa dibuktikan secara langsung. Bersifat objektif, sering memakai kata menurut saya, sebaiknya, mungkin, diperkirakan. Terus tidak selalu disertai data yang valid. Fakta itu jelas ada datanya, bisa berupa angka, waktu, tempat, dan segala macam itu. Terus juga tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Kalau opini tentunya dipengaruhi oleh perasaan dan pendapat pribadi. Sering menggunakan kata menurut saya, sebaiknya, atau diperkirakan berapa-berapa gitu. Tidak selalu disertai data yang valid. Datanya tidak valid karena itu menurut opini pribadi. Next. Ini kan suatu kejadian, misalkan dia mengalami kebanjiran atau kebakaran. Nah, gimana kesaksian dia, argumentasi dia terhadap kejadian tersebut? Next. Oke, sudah habis. Ibu pengen kalian refleksi dari materi yang Ibu udah sampaikan. Silakan maju. Rangga, dibaca. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 18,3 juta ton sampah. Hal ini pun menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia. Bukan tanpa alasan, penimbun sampah ini terjadi karena kurangnya pengelolaan sampah yang baik dan benar di Indonesia. Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang Mulai kebiasaan yang lebih bersih dan sehat dengan mengelola sampah secara baik dan benar. Dengan itu, penimbunan sampah di Indonesia pun tidak akan terjadi lagi. ya, oke, kenapa Karena dari sini kayak apa ya? Kayak pesan moral, Bu. Pesan moral. Pesan moral dari data-data yang di atas. Balik lagi. yang berisi pendapat, tapi berisi fakta dan data untuk meyakinkan. Karena dikit lagi udah jam istirahat. Sebelum itu kita tutup dengan baca